sih ada kata-kata yang seperti ini. Ya udah, alhamdulillah kamu kembali ke jalannya katanya. Iya. Jadi kesannya tuh aku murtad gitu. Sampai aku pikir gini, sejak kapan Yuti jadi agama ya gitu. Oh, jadi kembali kemana nih? Kembali ke PBTI. Kembali ke PBTI. Berarti kembali ke jalan yang benar begitu ya. Bahasanya kan Bahasa seperti itu ya. Satu lagi pertanyaan. Baru-baru ini nih. Ini karena saya ngomong begini karena diskusi dengan orang-orang di luar sana, pelatih-pelatih taekwondo di luar sana soal Taekwondo Indonesia Integrated System. TIS. Eta TIS naminanya. TIS. Udah punya akunnya teh? ada. Ada ya, sama saya juga punya. Ya. Kalau kan nanti wasitnya nggak diakui. Ya, saya memang beberapa yang nggak tahu Teh Sinta di sana, di luar sana dengan pelatih-pelatih gimana ceritanya. Kalau saya beberapa memang ada yang kayaknya belum belum bisa menerima ini nampaknya, atau kesulitan untuk menjalankan program ini, atau mungkin kayaknya ini kerepotin banget gitu. Nah itu menurut Teh Sinta, kehadiran Taekwondo Indonesia Integrated System ini sebenarnya bagus apa enggak? Bagus dan tidak. Bagus dan tidak. Bagusnya Dari judulnya aja kan Taekwondo Indonesia Integrated System. Terintegrasi semua. Integrated System. Indonesia apa tuh? Terintegrasi. Iya, terintegrasi semua. Jadi satu gitu. Jadi istilahnya semua kedetek. Ya kan? Jadi semuanya by system semua. Ya kan Kukiwon juga sudah by system. Ya kan? WTF juga begitu sudah by system. Contohnya Global Athlete License itu kan sebetulnya yang kerjanya telunjuk dan wifi. Ya kan? Dan bayar. Tapi kembali lagi di Indonesia ini banyak. Bagus ya. Tapi intinya ini bagus ya, barang yang bagus ya. Bagus sebenarnya. Karena semuanya bisa terintegrasi ya. Dan semua terdaftar tanpa harus. Jadi Indonesia ini PB nih lemah di database. Coba suruh cari pahlawan-pahlawannya dulu zaman dulu nggak punya. Taekwondo Indonesia zaman dulu nggak ada ya. Pasti nggak punya. Dengan itu mungkin nanti juarain sudah pasti ada. Dengan sih mudah-mudahan itu bisa seperti itu ya. Tapi gitu. Kenapa nih? Kita minum teh. Ini ada gorengan. Kami kembali lagi, ya kan? Ketika membuat sebuah sistem itu harus benar-benar siap. Ya kan? Saya juga nggak tahu TIS ini sudah 100% produknya sudah kalau produk helm itu by SNI standarnya sudah ya kan. Nah, saya nggak tahu apakah TIS ini sudah standar sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan gitu kan, karena dengan seiringnya berjalan sekarang ini banyak komplain, banyak keluhan ya kan, terutama yang mau mengadakan pertandingan yang harus daftar begini, nanti kalau ini nanti begini begitu masih kesulitan. Nah, secara kan harusnya gitu kan, mungkin sosialisasi sudah berjalan ya kan, kayaknya sih udah sosialisasi ya, kayaknya ya sosialisasinya kayaknya sudah, mungkin entah ke seluruh Indonesia, saya juga nggak tahu. Dan jangan dilupakan lagi di Indonesia ini sekarang ada 38 apa berapa provinsi. Ya, dan nambah lagi ya. Nambah banyak. Lupa sih. Dan itu banyak berada di pelosok. Ya kan? Nah, sampai nggak sinyalnya ke sana? Sampai nggak? Betul kan? Ya kan? Jadi membuat sesuatu itu harus dipikirkan panjang dong. Oke, kalau misalkan dalam tahap uji coba, coba dulu sampai benar-benar sistem ini bagus dan memang layak gitu kan. Nah, tapi kan sekarang banyak hal yang ini nggak tahu sih apakah masih ada keringanan gitu kan, sebuah keringanan yang
Mama oke ini untuk pendaftarannya susah gini-gini, Ya. mungkin ada cara lain saya juga. Way out di saat aplikasi ini belum bisa diterapkan di satu satu tempat. Gitu. Nah itu ada nggak cara yang lain gitu, karena kita juga harus ngelihat Indonesia ini complicated ya kan, dengan semua pulau dan pelosok dan semua gitu. Nah jangankan yang di pelosok, kan yang di kota-kota besar aja masih kesulitan gitu. Kalau pengalaman saya saya baru juga sih. Satu, sempat yang saya agak ini itu mungkin pagi ya. Ini kok lambat ya? Lambat ini apa karena sinyal saya yang jelek, komputer saya yang jelek, HP yang saya yang jelek, atau aplikasi sananya atau terlalu ramai di sana? Saya nggak ngerti itu. Itu agak menurut saya relatif belum cepat. Ininya, kecepatan dia untuk beroperasi. Satu, yang saya rasakan. Ini pengalaman pribadi, fakta, ya kan? Satu. Kemudian kedua, masih ada kayaknya item-item di situ kan ada pelatih, pemuji, atlet item di situ. Saya coba ketik pelatih, tapi ternyata saya udah ketik berapa kali itu tidak muncul nama pelatih. Ya artinya masih ada yang belum belum tuntas nih aplikasi. Ya itu yang saya rasakan, ya kan? Saya rasakan. Yang nggak tahu Teh Sinta di luar sana bagaimana ceritanya. Tapi yang jelas ini barang bagus, tapi perlu penyempurnaan kali ya. Ya. Wah. Segala sesuatu juga butuh sesuatu yang ready ya. Yang kalau barang sesuai SNI saya nggak tahu kalau itu harus sesuai apa gitu kan. Tapi semuanya ya harus ngapain kalau menyulitkan, kenapa harus dibuat gitu kan. Nah dibuat itu kan sebetulnya dibuat tes ini adalah untuk memudahkan kan judulnya. Tapi pada kenyataannya adalah banyak orang komplain. Banyak ya? Kalau Teh Sinta sendiri ngalami orang di luar sana komplain? Banyak ya? Kalau saya kan cuma daftar sebagai wasit aja. Di antaranya komplain apa sih? Yang ini? Terutama kalau bertanding kan kami harus daftar masukin daftar penting, terus kalau mau daftarin atlet ke tes semua. Nah itu banyak yang up and down, banyakannya down. Pertandingan banyak loh, pertandingan kan banyak sekarang kan. Apakah itu para peserta itu udah memanfaatkan TIS untuk kepentingan pertandingan? Saya nggak tahu, saya belum pernah ngalamin itu ya. Nah nggak tahu gitu. Nah satu lagi soal taekwondo, soal pertandingan taekwondo ini rame. Kualitas pertandingan taekwondo sekarang bagaimana sih menurut Teh Sinta? Yang mana? Kualitas pertandingan kan banyak nih pertandingan ya, tiap bulan pokoknya pertandingan. Ya ini bagus ya. Kalau menurut saya sih bagus aja. Ya namanya pertandingan makin banyak, jam terbang makin bagus dong gitu kan. Atlet ya perlu jam terbang dong. Ya kan kalau nggak pernah bertanding, nah dengan adanya event pertandingan, wadah hebat dan bertanding. Nah cuma memang ada juga yang bilang kualitasnya kok menurun. Ya kan kualitasnya menurun. Nah Teh Sinta sendiri sebagai senior taekwondo nih yang udah berprestasi, yang udah merasakan pertandingan kelas daerah sampai internasional, sebenarnya kayak gimana sih pertandingan kita saat ini? Banyak ya. Outcome-nya gak jelas, arahnya kemana gak jelas. Yang bagus ada, ya kan, tapi jadi ketutup gitu kan. Sayang ya. Kalau kita bicaranya kalau ini mau buat apa sih prestasi, kan? Dengan banyaknya pertandingan. Itu kan. Contoh di Korea gitu kan, yang memang dari sana taekwondo tuh gitu kan. Pertandingan banyak banget, pertandingan anak kecil banyak, tapi kan ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Ya, prestasi atau festival, open turnamen. Open turnamen itu ada grade A, B, C. Ya kan? Di Indonesia udah ada grade-grade belum sih? Saya nggak tahu ya. Ya kan? Tapi sekarang kan kita bisa lihat aja dari hasil prestasi. Taekwondo Indonesia sendiri lah. Harusnya semakin banyak pertandingan, semakin banyak atlet yang muncul, ya kan. Sebetulnya kan tidak sulit untuk memilih atlet gitu kan, kelihatan di pertandingan gitu. Tapi di Korea lah, ketika ada kejurnas gitu kan, apalah di sana tuh, ya kalau di kita kelasnya kejurnas gitu kan, ada fontnya juga, di sana juga gitu. Kan pelatih nasional cuma tinggal lihat mana yang bagus, ambil 1, 2, 3, misalkan 1, 2, ya kan.
seleksiin lagi sampai akhirnya dapat yang terbaik gitu kan. Sebetulnya kan ya bagus gitu, banyak pertandingan, cuman grades-nya itu yang harus dilihat. Jangan sampai ngadain pertandingan yang penting cuan butuh, semua orang butuh, ya kan? Tapi cuan dapat, prestasi dapat, ya bisa nggak dibikin seperti itu gitu, ya kan? Jangan sampai, ya intinya ketika kelas prestasi ya buatlah prestasi, karena ini yang dibutuhkan gitu. Ada juga katanya begini, para peserta ini bertanding incer ini Sertifikat dan medali. sertifikat terutama ya. Kalau medali buat hiasan lah ya. Buat Ada beberapa dan sangat disayangkan, kan? Karena kan sekarang dengan adanya jalur prestasi di sekolah, ya sebetulnya bagus ada jalur prestasi, bagus. Tapi ya yang benar-benar prestasi gitu. Ya jangan yang sampai asal inilah asal itulah. Takutnya lama-lama sekolah itu menyadari. Dan kayaknya beberapa mungkin sudah ada, ya kan? Value taekwondo-nya kan jadi jelek gitu. Itu dari sekolah sendiri tuh yang ngomong begitu ya? Saya dapat sekolah waktu itu di, enggak ini benar-benar. Saya jadi ingat. Ada yang nelfon di satu kota gitu kan. Terus nanyanya di refer ke saya, gitu. Dia benar-benar nanya. Fotoin sertifikatnya. Gitu. Nggak perlu disebutin ya. Oke. Sensitif. Saya pas lihat, oh Tuhan gitu kan. Saya harus jujur atau bohong? Saya jelasin, saya kasih penjelasan. Kenapa sekolah itu minta fotoin sertifikat? Enggak, dia kirim foto. Kirim saya sertifikatnya. Iya, saya jadi ingat ini yang benar serius itu. Kirim sertifikat yang lalu ya. Kenapa dikirim sertifikat ke tes? Dia pengen memastikan ini benar atau tidak. Gitu. Tapi ketika saya ngelihat eventnya, saya sama menjelaskan. Kok kayaknya ragu dia ini event bener apa enggak? Saya nggak ngerti. Tapi dia nanyanya ke dinas waktu itu. Di dinas itu ada teman saya. Dan kasih nomor saya karena saya dianggap saya orang taekwondo. Teman saya mikir dia saya pengurus atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi saya pas lihat, saya cuma menjelaskan ibu, bapak gitu, yang namanya prestasi itu berarti begini. Kalau ini di kelasnya seperti ini, seperti ini. Berarti ini bukan bohong, saya bilang, tapi ada grade-nya. Lah ibu apa bapak waktu itu ke sekolah ya, ibu maunya nilainya dari mana nih bu? Sisi apa dulu gitu. Jadi ada kasus satu kali saya yang ditelepon dengan itu ya, seriusan. Jadi itu menunjukkan apa? Kayaknya mungkin dia dapat masukan atau mungkin ya dia dapat masukan atau gimana. Ini prestasi beneran apa enggak gitu kali ya. Gitu. Jadi dia juga sempat ada bahasa seperti ini karena ada beberapa sertifikat palsu. Gitu. Mungkin karena itu dia nanya. Mungkin karena pernah nemu kayak gitu ya, dia nanya. Cuman grade-nya dia kan nggak tahu. Jadi memang sebetulnya beneran bagus dengan banyaknya bertanding. Cuman tolong grade-nya itu dilihat. Perlu pengaturan grade berarti ya. Saya nggak tahu. Saya sebenarnya udah ada pengaturan seperti itu, belum kurang mantau ya. Mudah-mudahan udah ada. Tapi kalau belum, mudah-mudahan ya masuk aja tesita bikin grade boleh juga. Ya kan harus ya. Ya kan kalau Indonesia berprestasi lah, ya kan. Saya juga banyak berdiskusi dengan teman-teman pelatih, juga dengan pelatih sekarang yang dulu pernah satu tim sama saya, junior saya, senior saya gitu. Ada yang beberapa yang memahami, bahkan mereka kan sekarang juga mereka lebih, maksudnya mereka yang udah jadi dokter, yang udah jadi dokter, jadi dokter, jadi aktivis olahraga gitu yang memahami itu. Jadi kan sebetulnya orang yang memahami itu sudah banyak gitu kan. Jadi mereka juga ngerasa kok gini ya gitu. Ya pertama artinya perlu pengaturan grade. Kedua tingkatkan lah. Kalau memang ini kelas anak-anak festival jelas umurnya kelihatan di situ, ya kan. Kalau misalkan mulai SMP deh gitu kan, SMP nih, karena kan SMP udah mulai levelnya dibilangnya kalau di LPAD itu learning to compete atau learning to itu ada yang lebih jago lah yang ngerti dengan itu gitu kan. Jadi udah tuh mulai ada
maksudnya grade-nya agak naik. Kalau anak-anak SD ini jangan dipaksa untuk dia gitu, karena mereka kan masih fundamental lah, masih belajar latihan, masih belajar itu ini gitu. Harusnya ini kali ya, apa namanya? Karena gini, soal ini, dengan adanya banyak pertandingan, tuntutan dari jalur prestasi, tuntutan dari orang tua juga, anaknya harus jadi juara, ya kan? Kalau udah saatnya juara ya nggak apa-apa. Iya. Tapi coba pikirkan anak SD, ya kan? Kita bicaranya anak SD, berarti kelas 1 sampai 6. Iya. Ya. Ini kan fundamental training nih, Iya. ya kan? Sekarang kalau anak SD latihannya udah dikasih program, anak dewasa ya kasih ya. Itu yang pernah di sama-sama Pino saya pernah diskusi ya. Jadi anak kecil tapi tekniknya udah teknik kelas mahir gitu ya. Padahal yang golnya mau dicapai sebenarnya pas senior gitu. Coba aja dilihat sekarang anak-anak yang dipaksa dari kecil nih udah latihan berat, pasti mereka tingkat kejagoannya tinggi. Iya, nggak nyampe ke senior, ya kan? Belum lagi kebentuknya dengan dilulukan, kebentuknya dengan kesombongan, selesai. Ya, kita bicara mental, ya kan? Fondasi mental itu adalah attitude. Nah itu, jadi tolong diperhatikan lagi tuh. Nah, dan tolong makanya hubungi Teh Sinta. Oke. Satu lagi sebelum lupa. Teh Sinta foto-fotonya itu kan kayak foto model. Wah, foto model. Pada zamannya. Iya, foto model langsing, putih. Wah, sekarang kan makanya saya tanya apa sih resepnya jadi cantik permanen gitu kan? Nah, nggak cuma waktu itu, pernah nggak sih main sinetron atau film gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah, kirain sama kayak sama Tojak gitu, Abang Lampi, nggak ya? Pernah ditawarin ya? Ada sih waktu 98, saya juga lupa siapa sih. Nanya masalah gitu, tapi sayanya memang nggak tahu ya, nggak ya? Tertarik mungkin atau dulu nggak suka atau gimana? Oke. Padahal cocok loh. Asik, sekarang aja kalau gitu ya. Apa nih Karnila ya, nih Karnila. Ya udah meninggal itu. Oke. Penonton ada 10.000 penonton, masih ada pertanyaan nggak? Oke, Teh Sinta, thank you sudah ngobrol-ngobrol waktunya. Mudah-mudahan karirnya sebagai mental training sukses, masih bisa berkontribusi buat Taekwondo Indonesia. Kasih banyak ide-idenya ya. Kita ngomong begini mungkin agak pedas ya, buat membuka wawasan kita, memberikan masukan buat semua kalangan, buat pengurus. Thank you ya. Jadi sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sinta. Assalamualaikum.